Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di WB Channel. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau ngobrol-ngobrol santai seperti biasa, seperti video-video sebelumnya. Dimana mungkin untuk obrolan kali ini kita membahas tentang sabar. Jadi dalam hidup kata sabar itu penting, harus diterapkan. Mulai dari kata sabar, ikhlas, dan tujuan lain-lainnya dalam kehidupan kita. Kita itu harus bisa mencari warna dalam kehidupan kita, harus bisa menjadikan motivasi diri kita sendiri dan menjadikan semangat untuk kehidupan kita sampai tua nanti. Jadi banyak orang-orang cerita, kok gini-gini, kok yang lain mah kayak gini, sedangkan gue sendiri kayak gimana gitu kan. Jadi pemikiran itu tergantung dari penempatan diri kita sendiri, dan kita harus sering-sering bisa bertanya kepada diri kita sendiri, seperti apakah diri kita, bagaimanakah diri kita, dan seperti apakah penilaian orang lain terhadap kita. Ketika kita sedang mengeluh, tidak semua orang di luar sana yang menganggap kita itu banyak mengeluh. Mungkin di sana banyak yang menjadikan kita sebagai panutan mereka. Bahkan kita juga sering menjadikan hal-hal baik yang menurut kita itu tidak ada apa-apanya, tapi menurut orang lain itu luar biasa. Jadi kita harus bisa tetap semangat, dan kita harus bisa mencerminkan orang lain itu sebagai diri kita, dan diri kita adalah orang lain gitu kan. Atau seperti misalnya kita kepada guru, cobalah berandai-andai, andai kita seperti guru yang memiliki rasa sabar yang benar-benar luar biasa, Allahu Akbar, dan memiliki rasa ikhlas yang benar-benar sungguh luar biasa besarnya keikhlasan beliau. Nah, disitulah menurut saya kata guru itu penting. Guru kita jadikan sebagai titik penerang bagi kita, apapun keadaan kita. Dan guru juga lebih cocok untuk menjadi tempat kita bercerita, tempat kita curhat, selain orang tua kita, daripada kita harus bercerita kepada orang yang nggak tahu bagaimana kehidupannya, nggak tahu bagaimana mereka menerima kita gitu kan. Jadi daripada kita salah paham dan kita saling memperbedakan atau membandingkan, cobalah kita tekankan kepada diri kita untuk coba belajar bersabar dan kuat menghadapi cobaan ataupun apapun itu rintangannya. Banyak orang yang bilang, kan gue manusia, masih bisa punya titik hilap. Iya, hilap bukan berarti akhir dari kata sabar. Hilap dan sabar itu jauh berbeda, bahkan berlawanan. Ketika kita sadar akan kehilapan kita, cobalah kita beristighfar. Itu menandakan bahwa kita itu orang yang sadar dan terus tetap bersabar. Jangan apa-apa kita emosi, apa-apa kita marah, apa-apa kita cuek, apa-apa kita marah, ngambek gitulah. Jadi kita itu harus bisa berbagi rasa dalam hidup kita sendiri pun ataupun orang lain. Bagaimana ketika kita menghadapi orang yang sedang marah, cukup dengerin aja, udah biarin. Walaupun kadang kita terpancing, terus kita ingat apa yang menjadi motivasi kita sebagai mendatangkannya rasa sabar itu. Banyaklah hal-hal yang kita bisa lakuin untuk bisa menekankan atau memasangkan, menerapkan rasa sabar dalam diri kita. Mulai dari kita kasih sayang, kita cinta kepada setiap orang, kita menjadikan orang itu sebagai panutan dan sebagainya. Dan jangan pernah memandang orang 1000 kebaikan mereka kita lupakan dengan satu kesalahan mereka. Itu adalah orang-orang yang menurut saya egois. Karena bagaimanapun, seburuk apapun kehilapan mereka yang diperlihatkan ke kita sehingga kita bisa terpancing marah, tanpa kita sadari banyak kesuksesan yang kita capai melalui cara-cara mereka. Jadi kita itu harus bisa saling menguntungkan satu sama lain. Maka dengan itulah manusia diciptakan berpasang-pasangan. Sang Khalik itu sangat adil. Apa sih yang bisa membandingkan Khalik itu dengan yang lain? Karena ialah satu-satunya yang Maha Esa, yang Maha Besar, yang Maha Mulia dan sebagainya. Jadi kita itu harus bisa menerima keadaan, kita harus bisa bersabar, kita harus bisa ikhlas. Contoh gini, kita masih untung diberikan mata untuk bisa melihat kehilapan orang lain. Apa kita sadar di luar sana banyak orang yang tidak bisa melihat? Mohon maaf, di luar sana masih banyak orang yang tidak bisa melihat. Apakah mereka mengeluh?
mereka banyak bersyukur karena mereka tidak bisa melihat hal-hal yang menurut mereka itu tidak baik. Mungkin ada juga kesedihan dari mereka. Sedih bukan berarti sabarnya habis, enggak, beda. Sedih mungkin karena mereka merasa memiliki semangat ingin melihat, atau kebahagiaan, atau kesedihan yang memang benar-benar sedih tanpa ada efek dari emosi atau hilang. Jika kita harus bandingkan, ini jika harus kita membandingkan, seberapa mulianya sih orang yang tidak bisa melihat? Bahkan dibandingkan sama kita jauh daripada beliau. Beliau yang tidak bisa melihat sangatlah bersyukur karena beliau tidak bisa melihat yang namanya jinnah dan hal-hal sebagainya. Sedangkan kita begitu berat cobaan karena kita bisa melihat apa yang bisa kita lihat. Jadi pikir apapun keadaan kita dan seberapa berat pun hidup kita, di luar sana banyak yang menurut saya pribadi lebih berat hidupnya. Maka pantaskah saya untuk mengeluh? Pantaskah saya untuk bercerita kepada orang lain? Bahkan kepada teman sendiri pun, ketika bercerita saya memilih-milih di mana hati saya menyebut namanya, maka disitulah saya akan bercerita kepadanya. Tapi saya lebih senang bercerita kepada guru, karena bagi saya guru itu sangatlah penting dalam hidup saya. Beliau bisa menjaga amanah, beliau bisa memberikan saya jalan keluar yang terbaik, dan beliau selalu berkata jangan banyak bercerita karena semakin banyak kita cerita, kita akan terbawa dalam cerita itu, bukan malah jalan keluar, tapi kita malah menjadikan termotivasi dari cerita itu dan kita tenggelam dalam cerita itu sehingga kita malah menjadi jadi. Jadi kita harus kembali lagi kepada diri kita. Bagaimana cara kita agar bisa bersabar, agar kita bisa ikhlas, agar kita bisa tabah dan sebagainya. Karena kesuksesan dan kebahagiaan itu berawal dari kata sabar dan kata ikhlas, di mana kita bisa menerima dan di situ kita bisa berbahagia dan masih banyak hal yang lainnya yang bisa kita dapatkan dari kata makna arti sabar. Sabar itu adalah metode kehidupan yang paling sempurna bagi saya, dan kata ikhlas itu adalah kebahagiaan yang benar-benar luar biasa maknanya jika kita jalankan kata ikhlas itu. Jangan hanya kita katakan. Banyak orang di sana berkata ikhlas, berkata sabar, sedangkan kehidupannya jauh daripada apa yang diperkatakan. Contoh kecil seperti saya sering berkata-kata seperti ini, bahkan saya bisa bikin video kayak gini tanpa saya pikir efek samping. Bagaimana ketika video ini dilihat atau didengarkan oleh orang yang mengenal saya, sedangkan saya kehidupannya tidak sesuai dengan perkataan saya? Ya mohon maaf, saya bisa berkata apapun, tapi saya tidak bisa berkata tentang rasa. Sesedih-sedihnya saya, sediam-diamnya saya, kadang saya menangis ataupun apa saat saya sedang bercerita, yang tahu rasanya itu adalah saya. Jadi saya nggak bisa menunjukkan setelah saya bercerita saya hidup langsung tertawa lantang apapun galau yang berbentuk kebahagiaan. Enggak, cukup saya bisa merasakan tenang dalam hati saya setelah saya bercerita. Itu sudah sangat lebih dari kata cukup, karena ketenangan hati itu sulit untuk kita dapatkan. Banyak orang tertawa, senyum, berbicara ini berbicara itu tentang kebahagiaan, padahal hatinya pun sedang tidak bahagia, tapi mereka rela berbohong untuk tidak menghanyutkan orang dalam kesedihannya. Itulah orang-orang yang luar biasa. Makanya ketika ada orang yang hilang, kenapa saya tidak berani untuk mengucap atau mengikuti emosinya? Karena saya merasa seperti inikah ketika saya sendiri yang emosi dan orang menjadi diri saya, orang merasa seperti ini, itu gak enak. Contoh, saya marah kepada si A, pasti si A perasaannya seperti apa? Coba seandainya si A yang marah kepada saya, pasti saya merasakan apa yang dirasakan si A. Seperti itulah, kita harus bisa membalikkan diri kita seperti orang lain dan orang lain seperti kita. Maka dengan itu perubahan orang lain itu ada di dalam diri kita, dan perubahan diri kita pun ada pada diri orang lain. Maka dengan itulah marilah kita terapkan kasih sayang, kasih cinta yang benar-benar itu berdampak baik, berdampak positif, dan berdampak untuk orang banyak. Jadi marilah kita berbuat kebaikan, menabur kecintaan, dan berbagi kasih sayang.
kepada siapapun, karena itulah yang diajarkan oleh orang tua dan guru-guru saya. Mungkin hanya inilah obrolan kita malam ini. Jika memangnya obrolan-obrolan ini ada sedikit atau banyaknya yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita pribadi-pribadi, maka silakan diterapkan. Tapi saya juga tidak menjamin video ini akan menjadi jalan keluar untuk beberapa orang, karena hidup itu berbeda pola pikirnya, tergantung orang dan tergantung posisinya. Jadi jika memang orang yang sedang sedih karena frustasi, terus saya bercerita tentang kebahagiaan atau apalah, mungkin kan itu kurang nyambung lah dalam suatu perasaan yang ada di benaknya. Mungkin ya seperti itulah, enggak semua video yang saya buat bisa menjadi jalan keluar untuk orang-orang yang mendengarkannya. Saya membuat video dan channel YouTube ini hanya ingin berbagi cerita, karena saya rasakan di zaman sekarang ini lebih banyak orang yang bisa dinasehati melalui video, melalui tulisan. Ya karena saya pun merasakan sebagai anak muda yang berumur masih 20 tahun atau 21-an, ya seperti itu. Ketika melihat suatu kata-kata yang memotivasikan saya, ya saya menjadi semangat lagi, saya menjadi bangkit. Mungkin itulah tujuan saya membuat video ini. Meskipun banyak orang yang ya kok videonya cuma ngobrol-ngobrol kayak gini aja sih, ngomong-ngomong gini aja, gue juga bisa. Ya saya yakin semua orang pasti bisa, cuma ya saya hanya ingin berbagi cerita aja. Jadi itulah kenapa saya hanya mengeluarkan perkataan, tidak mengeluarkan muka atau sebagainya, karena saya tidak ingin terkenal. Saya hanya ingin menjadi orang yang bisa menerapkan cerita saya atau berbagi cerita kepada orang banyak. Ya mungkin adalah beberapa kata-kata perkataan saya ya dalam video ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita semua. Jadi assalamualaikum warahmatullahi